Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoinnya itu adalah Shiba, teman-teman. Jadi kemarin udah diupdate juga untuk Bitcoin, kurang lebih newsnya masih sama seperti pembahasan kemarin gitu kan, karena baru berselang 1 hari dan hari ini juga udah di hari Sabtu. Jadi selamat berakhir pekan ya buat teman-teman sekalian, mungkin lebih rileks lagi ya. Kita udah masuk ke Sabtu, besok Minggu ya, slow down dulu lah teman-teman ya. Jadi pembahasannya akan dimulai untuk si Bitcoin terlebih dahulu aja secara daily time frame. So far ya dia masih tadi ini close candle itu di sekitar 22.300-an dolar gitu ya. Masih berada di dalam trend channelnya ini. Ya, kita bisa lihat di sini dia masih berusaha bertahan di atas trend line channelnya ini. Jadi so far mungkin kalau misalkan untuk good skenario-nya, langsung aja tanpa basa-basi untuk kita mungkin bisa berasumsi seperti inilah. Ya, kalau memang untuk good skenario ya, skenario paling bagus. Nah, kalau misalkan untuk skenario buruknya mungkin ada dua opsi teman-teman. Seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan Eder, apakah dia di sini untuk bertahan mencoba naik ya, ngetes dulu ke area support sebelumnya become resistant, and then akhirnya terbreakdown, ngetes ke area demand bawahnya ini secara daily time frame. Atau untuk skenario yang jauh lebih buruknya adalah dia nggak usah retest lanjut naik, langsung aja dia untuk terdrop turun. Nah, jadi ini adalah skenario buruk ya. Jadi kemarin nanyain, oke, kalau skenario bagus kan udah tahu nih ya, dia lagi berusaha mantul atau berusaha bertahan lah di trendline support channel ini untuk melanjutkan penguatannya ya kan, nembusin 25.000 dolar atau at least setidaknya ngetes lagi area 25.000 dolar. Tapi untuk skenario buruknya mungkin kita bisa melihat untuk skenario yang ini ya. Jadi ini palingan pandangan untuk secara daily time frame. Kemudian untuk RSI-nya pun ini sudah terbreakdown ya di bawah area level 50. Jadi kalau penguatan biasanya kurang begitu signifikan lah ketimbang kalau dia masih berada di atas level 50 untuk RSI-nya. Dan yang menariknya adalah kalau kita perhatikan juga untuk di bagian bawahnya atau bottoming dari price action si Bitcoin ini adanya potensi terbentuk divergent nih. Ya, ini untuk RSI-nya, kemudian ini untuk bagian bawah dari price action si Bitcoin. Nah, jadi ini bisa dibilang juga seperti hidden bullish divergence teman-teman. Ya, tinggal kita lihat aja apakah memang price action-nya bekerja dan akhirnya dia at least mengalami pemantulan dulu aja. Nah, pemantulannya nanti kita baru pantau ya secara lower time frame, apakah dia kepentok di area supply-nya atau memang untuk good scenario bisa terjadi untuk dia ngetes 25.000 dolar bahkan di atas 25.000 dolar untuk si Bitcoin-nya. Ya, jadi so far setelah kena dump signifikan seperti ini belum adanya tanda-tanda yang bagaimana lah, sama seperti sebelumnya. Kalau kita perhatikan ya, sebelumnya bisa aja seperti ini, drop kemudian dia sideways dulu ya, baru dia pumping lagi signifikan ya. Jadi kalau misalkan pun at least dia mampu bertahan di area sini ya, mungkin secara daily kita lihat dia lumayan sideways, kemudian mungkin di lower time frame yang membentuk bullish pattern dan lain sebagainya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk Bitcoin ngejar ke beberapa area target resistennya ya. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin secara daily time frame-nya. And then ya, jadi ini kurang lebih adalah outlook kemarin ya yang saya ada bagikan buat teman-teman sekalian di video Bitcoin yang kemarin. So far kalau kita lihat dari penurunan yang benar-benar signifikan dan sekarang ini posisinya ya, dia ini lagi tersideways dan lagi testing nih di EMA 21 secara time frame 1 jam. Jadi kita bisa tambahkan juga kemarin itu EMA 200-nya di sini sedikit lebih atas. Jadi mungkin di sekitaran, bahkan di sekitar retracement 0,5 sampai 0,6-nya. Kalau memang dia mengalami pemantulan mungkin bisa dipantau ya, sama seperti pergerakan ataupun pembahasan kemarin. Yang pertama adalah target area ini dulu aja, apakah dia nanti kena reject and then breakdown lagi. Ini area pertama di sekitar 22.700 dolar atau sedikit lebih atasnya. Ya, dia bisa aja ngejar ke sekitaran Fibo ataupun retracement 0,5 sampai 0,6-nya. Nah, di sekitar ini teman-teman. Jadi bisa dipantau terlebih dahulu aja. Ketika memang dia udah mulai slowing down, ya mungkin nanti terbentuk bearish pattern atau lain sebagainya, kena reject dan ya bisa dimanfaatkan. Dengan area supply yang pentingnya itu adalah di sekitar area sini. Sebentar, yap, di sini. Ya, pemicunya di sini terakhir kali. Di sini memang dia kena reject, tapi penurunannya itu jauh lebih korektif. Ya, kemudian di sini mantul, and then di sini boom, ya drop signifikan, impulsif banget. Jadi area ini adalah area krusial yang benar-benar perlu sekali diwaspadai untuk si Bitcoin, at least di sekitaran 23.400 sampai 23.560-an dolar untuk si Bitcoin.
ya. Kemudian untuk area supportnya masih sama ya, ini di sekitaran 22.000 sampai 22.300 dolar ya di sini. And then kalau lebih bawah lagi, kalau kita lihat secara hourly ya, ini di sekitar 21.350 sampai 21.600-an dolar. Jadi ya prepare aja untuk skenario buruk kalau misalkan ini benar terjadi, kita bisa pantau bahkan si Bitcoin bisa mungkin drop satu kali lagi untuk ngejar ke area demand yang lebih bawahnya lagi untuk si Bitcoinnya. Nah, ini bisa terinvalidasi at least kalau akhirnya si Bitcoin ini progresnya adalah dia mampu break dulu nih dari beberapa resisten, bahkan supply-nya itu mampu di break teman-teman untuk dia lanjut naik. Ya tentunya progresnya teman-teman juga perlu follow up. Cuman ya sekali lagi saya pengen reminder, nanti masih akan adanya pengumuman dari data CPI, kenaikan suku bunga dan lain sebagainya, dan itu kurang lebih bisa lah memberikan impact ke market. Ya, salah satunya di cryptocurrency. Jadi prepare aja teman-teman untuk good scenario maupun bad scenario. Kalau misalkan buat teman-teman yang buat antisipasi bad scenario bagaimana, yang on trading jangan lupa pasang stop loss, dan juga ya persiapkanlah dana untuk yang mungkin mau pertimbangkan DCA waktu Bitcoin 21.000 atau waktu Bitcoin 19.000 contohnya gitu teman-teman. Jadi kalian punya target masing-masing dengan trade plan dan manajemen resiko kalian masing-masing lah gitu ya, cocoknya seperti apa, dan ya udah kalian lakukan dengan keyakinan kalian masing-masing gitu teman-teman ya. Oke, next ini adalah untuk quick update SIBA. Nah, jadi SIBA ini terakhir kali dia bahkan coba testing lagi ya di sini. Ini adalah highest areanya dia pada pergerakan sebelumnya nih. Ya, zonanya lumayan tinggi karena SIBA ini sering banget bikin jarum ke atas gitu ya. Kita bisa lihat di sini sebelumnya kena reject, di sini juga nih reject, bahkan di sini terakhir kali beberapa kali di testing juga reject teman-teman. Ini di atas 1,00014 lah ya. Di atas area itu istilahnya kena reject kuat. Bahkan di swing high-nya itu di sekitar 0,001574 dolar. Kemudian kena reject dan sempat bertahan di area sini sebelumnya ya, ini di sekitar 1173 sampai 1208 dolar lah. And then akhirnya terbreakdown. Padahal di situ juga ada EMA 200 atau garis warna biru ini yang sebelumnya berfungsi sekali nih menjadi resisten, ini become resisten juga, support, and then akhirnya ya biasanya kan support lagi, tapi akhirnya terbreakdown. Nah, untuk skenario buruk untuk si SIBA kalau secara daily adalah yang perlu diwaspadai, dia ini udah terbreakdown nih ya dari area support sebelumnya secara daily. Jadi yang perlu diwaspadai kalau misalkan dia naiknya bertahap seperti ini, mungkin adanya skenario untuk dia melanjutkan penurunannya kembali untuk ngejar area lebih bawah, bahkan di sekitaran 103 dolar, sekitar area situ yang sebelumnya kita bisa pantau juga menjadi area resisten. Di sini resisten and then support juga ya teman-teman. Jadi bisa dipantau kalau misalkan untuk skenario buruk ini dia naik perlahan ketimbang waktu penurunan ini impulsif naiknya bertahap gitu ya, mungkin bisa dimanfaatkan ya. Mungkin skenario buruk ini bisa terjadi pada Shiba Inu lanjut turun sampai ngetes area sini. Kalau lebih bawah lagi di kisaran 0,00930 sampai 950 dolar sekitar area itu ya. Jadi bisa dipantau untuk dua area target supportnya. Kemudian untuk yang sebelumnya support menjadi resisten terdekatnya di sekitar 1173 yang tadi sampai 1208 dolar ya. Jadi bisa prepare untuk quick update si SIBA. Di situ juga ada EMA 200 secara daily time frame gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau pertimbangkan buy lagi dan lain sebagainya bisa pantau di dua area ini. Tapi kalau misalkan untuk prepare short mungkin bisa dipantau untuk next area terdekatnya si Shiba Inu secara daily time frame. Nah, sedikit kita pindah ke time frame 4 jam. Kita pindah ke time frame hourly dan ya, ini kurang lebih di sini juga teman-teman ya. Kalau kita lihat tekanan seller signifikan juga datang di sini nih. Muncul red candle besar secara time frame 4 jam. Jadi sangat wajar kalau misalkan dia naik bertahap, kemudian mungkin kita bisa ekspektasikan dia kena reject untuk melanjutkan penurunannya kembali si Shiba Inu. Ya, tapi kalau misalkan area ini mampu di 12, next target kita bisa lihat dengan range yang lebih kecil, mungkin di sekitar area sini nih. Nah, di sekitar ini 1288 sampai 1318 dolar untuk si Shiba Inu. Kita bisa lihat juga pada pergerakan terakhirnya di sini mendapatkan rejection. Di sini juga bikin tail candle aja, kemudian dia berangsur turun dan akhirnya drop lagi ya. Dibantu juga atau disupport juga dengan Bitcoin yang drop. Ya udah Shiba Inu makin drop lagi.
Ya, jadi palingan bisa dipantau untuk dua area target resisten ini gitu ya, untuk Shiba, skenario buruknya, dan mungkin buat teman-teman yang mau pantau DCA dan lain sebagainya bisa pantau untuk secara daily. Tadi areanya sudah saya sampaikan gitu, yang nanyain Shiba bagaimana, bisa area pertimbangannya di sekitar berapa gitu ya. Jadi palingan itu untuk quick update Shiba dan juga Bitcoin, semoga bisa terbantu, dan jangan lupa analisa kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.